Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru di unit SMP dan juga siswa-siswi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Walaupun secara online saya percaya bahwa kita dapat memberikan hati kita sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita beribadah. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih karena sepanjang malam di dalam peristirahatan kita, Allah yang sama di dalam Yesus Kristus telah menjaga memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tak pernah henti-hentinya menolong, menguatkan, memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh bertemu di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Walaupun kami hanya beribadah, menonton video ini ya Allah, tetapi kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati kami, pikiran kami saat ini, mempergunakan waktu ini untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Allah di dalam setiap hari kami banyak melakukan dosa dalam perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terlebih sesama kami, di keluarga kami, bersama dengan orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami, layakan kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-39. Saya hanya membacakan bagi kita ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, nanti dilanjutkan ayatnya yang ke-39.
di bawah perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, kebenaran firman Tuhan. Hari ini Lose Senia berbicara mengenai ketekunan. Kalau kita ingin berhasil di dalam studi kita, terkhususnya di dalam pembelajaran online saat ini, perlu yang namanya ketekunan. Di dalam akhir semester pasti ada yang namanya ujian. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik, kita memperoleh menjalani yang namanya proses. Dan di dalam proses itu Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita merasa berat untuk mengikutinya seperti online saat ini ya. Kita belajar secara daring dan itu kesulitan-kesulitannya banyak. Kurang waktu untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, terus kuota kita juga. Dan terlebih kita dituntut juga untuk bisa bangun pagi, terus menghadap HP, dan tentunya juga bisa membuat bahaya-bahaya di dalam kondisi fisik kita, terutama di mata kita. Tapi di dalam proses itu, ketika kita menjalaninya dengan penuh semangat, terus bertekun mengerjakannya, tidak putus asa, terus kerja keras, maka itu akan menghasilkan hasil yang baik nanti ketika kita ujian. Ketika kita belajar dengan baik, membaca, menghafal, mendengarkan, memahami, maka kita pun bisa menyelesaikan tanggung jawab kita selama 1 semester ini nantinya, dan itu dinilai di dalam hasil ujian kita. Nah, itu semuanya pasti perlu yang namanya ketekunan. Dan hal-hal yang lain juga kalau kita misalnya ingin berhasil, pasti dalam proses itu kalau kita tidak mengerjakannya dengan tekun, dengan semangat, dengan rajin, pasti itu hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Nah, begitupun di dalam bacaan kita hari ini, penulis kitab Ibrani sedang berbicara kepada jemaat-jemaat, di mana kondisi jemaat pada saat itu mereka sedang di dalam penderitaan dan juga mereka masih di dalam pemahaman tentang iman di dalam hukum Taurat, hukum Musa. Penulis menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang Yahudi Tulen ya, di mana mereka itu percaya bahwa ketika mereka melakukan ke-10 hukum Taurat, maka mereka berkenan bagi Tuhan, memberikan persembahan, korban perdamaian, korban penghapusan dosa. Nah, di sini penulis mengajarkan kepada mereka, ini sekarang kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Tabir itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Imam besar kita sekarang yang memperdamaikan kita, yang menghapus dosa kita adalah Yesus Kristus. Maka kita hidup di dalam cara yang baru, dikatakan di situ ya, jalan yang baru dan hidup yang baru. Jalan yang baru adalah di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama melalui korban persembahan, korban penghapus dosa, dan mengikuti ke-10 hukum Taurat. Tapi jalan cara yang baru ini adalah di dalam Yesus Kristus. Nah, kehidupan kita di dalam Yesus Kristus itu dikatakan adalah sebagai seorang yang lahir baru. Berarti ada yang namanya pertobatan di sana. Nah, jadi bagaimana supaya kita bertekun di dalam iman? Jadi Lose memberikan tema hari ini, bertekun dalam iman, yaitu kita harus mengerjakan iman kita itu. Sama seperti halnya kita mengerjakan tugas-tugas kita di sekolah, walau banyak tantangan, kita terus mengejarnya dengan baik, melakukannya dengan baik, maka kita mendapatkan hasil yang baik. Dan begitu juga dengan iman kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hidup lagi di dalam belenggu, di dalam hukum Taurat itu. Tetapi kita hidup di dalam hukum Kristus. Hukum Kristus adalah mengasihi Allah dan
mengasihi sesama kita. Di dalam perbuatan kita, di dalam kita menyembah Allah, dikatakan di sini harus dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan yang teguh di dalam hati kita. Dan relasi kita dengan sesama saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan itu cara kita untuk memelihara iman kita. Ketekunan yang harus kita kerjakan. Dan di tengah-tengah penderitaan pun, entah kita sakit, entah masalah, terutama corona ini yang membuat kita, jangan-jangan ini kenapa sampai Tuhan itu tidak membiarkan corona ini berlalu. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam semua ini itu membuat kita, ketika ada corona ini, membuat kita relasi kita dengan orang tua, banyak waktu dengan orang tua di rumah, terus kita juga diuji kesabarannya, terus kita juga memperhatikan kesehatan kita. Mungkin selama ini kita tidak memperhatikan kesehatan kita, tapi dengan adanya corona ini kita kembali memperhatikan kesehatan kita. Jadi semua itu kita harus kerjakan di dalam perubahan-perubahan yang ada. Dan kita juga di dalam ibadah sekarang online ya, kita tidak bisa ibadah offline. Tapi apakah itu mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah itu membuat kita tidak serius untuk beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk terus bertekun melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Dan bahkan nanti di kehidupan yang baru, di kehidupan setelah kematian, dikatakan di sana ya, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Orang percaya, orang beriman yang bertahan di dalam ujian-ujian imannya selama di dalam dunia ini, tidak meninggalkan Allah, tidak murtad, tidak menyembah Allah lain, tetapi fokus kepada Allah yang benar, kepada Yesus Kristus di dalam hidupnya secara pribadi. Melalui Yesus Kristus telah diampuni dan dia menjadi hidup baru, maka dia terus bertekun di dalam imannya. Walau banyak persoalan, walau banyak sakit penyakit, walau banyak kesulitan, dia tidak akan pernah mundur dari imannya, karena fokusnya itu adalah di masa mendatang. Bukan saja saat ini, tetapi setelah kematian, hidup kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, mari walau saat ini kondisi tidak memungkinkan, banyak hal yang kita alami, mari kita terus setia kepada Tuhan, bertekun di dalam iman kita, rajin berdoa, rajin belajar, rajin melakukan semua hal yang baik yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Sehingga itu membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi segala tantangan kehidupan saat ini dan tantangan kehidupan yang akan datang. Karena kita tidak tahu tantangan kehidupan kita ke depan ini seperti apa, tetapi ketika kita di dalam Kristus, di dalam iman kita, maka kita bisa menjalaninya dengan setia dan pertolongan Allah Tritunggal. Mari Lose mengajak kita untuk menaikkan pujian untuk mengakhiri ibadah saat ini. Kami memuji kebesaran-Mu.
kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah memberkati ibadah kami saat ini melalui puji-pujian, perenungan kami firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terus bertekun di dalam iman kami. Dan ketekunan yang kami kerjakan di dalam iman kami ya Tuhan, kami hendak melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga itu membuat kami semakin kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Tolong ya Bapak, untuk Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SMP Kristen Sunodia di dalam menjalani sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar secara daring, berikan mereka hikmat, kesehatan daripada Tuhan, dan tolong ya Bapak sehingga pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan kami terus mendoakan untuk kota kami Samarinda ya Bapak, di tengah-tengah virus corona yang semakin hari semakin meningkat saat ini. Biarlah Engkau yang menjaga seluruh rakyat Samarinda ya Bapa. Mereka terus boleh menjaga diri mereka, mengikuti protokol kesehatan ya Bapa, untuk keselamatan diri sendiri dan untuk keselamatan orang banyak. Engkau berkati setiap keluarga yang sedang berduka juga. Mungkin ada di antara mereka yang kehilangan, meninggal karena COVID ini, bahkan sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka kekuatan penghiburan dari surga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami saat ini. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, ibadah selesai, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat belajar hari ini, selamat mengajar untuk Bapak Ibu Guru, tetap semangat, kita saling mendoakan dan tetap menjaga jarak protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.